Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di luar Purwokerto maupun Anda yang di Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Saat ini kita sudah berada di awal bulan Maret 2024 dan tidak terasa dalam beberapa hari ke depan, saudara-saudari kita umat Islam akan mulai menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa ini diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Teman-teman, dalam hidup ini banyak hal yang tidak dapat kita prediksikan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Dalam hal kecil saja saat kita berkendara untuk bepergian dalam menjalani rutinitas sehari-hari ataupun kita akan berwisata atau berkunjung ke suatu tempat. Seringkali kita berpikir untuk berkendara di waktu yang kemungkinan sedikit orang berkendara mungkin di pagi-pagi benar atau di malam hari. Tetapi saat kita mulai berkendara justru yang kita dapatkan adalah bukanlah jalan yang sepi atau bebas hambatan. Justru malah ada sesuatu sehingga kita tidak bisa sampai tepat waktu dikarenakan macet di jalan ataupun hambatan-hambatan lain di jalan. Banyak hal yang tak terduga yang kita alami. Apakah saat ini Anda sedang mengalaminya? Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan? Tak terduga. Inilah judul renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santos. Namun sebelumnya, rekan saya Betty dan DCC Band akan menyanyikan satu buah lagu. Dan setelah firman Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari yang setuju bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, sebab Tuhan maha besar. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Ceritakanlah kemuliaannya
dahsyat dari apapun. Mari yang percaya bersama-sama katakan, angkat tanganmu. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari saya percaya suara Bapak Saudara bisa lebih keras dari ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat siapa yang dahsyat? Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Saudara-saudara hebat Tuhan Allah kita, kami percaya Engkau Raja kami yang mulia. Selamat pagi Bapak Ibu semua saudara sekalian. Saya mengajak kita berikan senyum kepada orang di samping kiri muka belakang Anda ya. Ya, sebagai hadiah yang tak terduga dari kita semua pagi hari ini kepada rekan kita, kepada teman dan tetangga kita, bahkan kepada sahabat kita ya. Baik, mari kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Oke, mari kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu tahu, mungkin yang pernah berpergian tahu yang namanya Google Map atau aplikasi Waze ya, di handphone Android Anda ataupun di handphone Apple atau yang lainnya ya. Ini Google Map itu menuntun perjalanan ke tempat yang akan kita tuju. Kita tidak tahu jalannya, tetapi Google Map atau Waze itu mengarahkan jalan mana yang harus kita lewati. Kita hanya tahu bahwa nanti saya akan ke mana nih, ke Baturaden misalnya. Nanti kita nggak tahu jalannya. Nah, terus kita pencet aplikasi ini, kemudian langsung aplikasi ini siap jalan dan dia tunjukkan jalannya. Kita nggak tahu nih jalan, tapi dia tunjukin ada yang lewat, yang mau jalan yang cepat ataupun mau jalan pintas. Dia bisa menunjukkan kita. Itu Google Map. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita misalnya kemarin saya sama Om Paul itu jalan-jalan ke daerah Pratin sana. Nah ternyata ini dibuka, ternyata ada ini, dia tunjukin jalannya. Ini lewat lereng Gunung Slamet. Itu menakjubkan sekali Bapak Ibu, bagus sekali pemandangannya. Saat kami itu liburan ke Jogja, satu keluarga, ya, kami dituntun melewati jalan yang melintasi pantai selatan Pulau Jawa. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jawa, ya, nanti kalau mau lewat jalur pantai Jawa yang pantai selatan ini akan menemukan jalan yang, waduh, bagusnya luar biasa. Pokok pemandangannya enak banget. Bahkan ini dijuluki jalur surga, jalur surga pantai Jawa. Wah memang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah lewat sana, ini
sekilas ya. Nah tapi Bapak Ibu, selain kita menemukan tempat yang indah, jalan yang bagus, ternyata map itu juga akan menuntun kita lewat jalan yang ngeri ya. Gelap, sunyi, nggak ada orang, terus kecil, terus bisa-bisa jalannya jadi terjal gitu. Nah ini masalah Google Map. Nah jadi Bapak Ibu, memang ini adalah alat untuk menuntun perjalanan kita. Jadi ini memberi pengalaman yang tak terduga. Jadi melewati aplikasi map ini itu menuntun perjalanan kita dan kita menemukan banyak hal yang tidak terduga dalam kehidupan ini. Tetapi jika kita tetap terkoneksi dengan aplikasi web ini, maka itu akan tetap menuntun kita sampai ke tempat tujuan. Ya, berarti Bapak Ibu, banyak dalam hidup ini memang tidak terduga dalam hidup kita. Dulunya muda, sekarang juga masih muda ya. Ya, dulunya muda, mungkin sekarang ada yang sudah tidak muda lagi ya. Dulunya sehat, sekarang juga tetap sehat gitu ya. Sakitnya nantilah ya. Kalau bisa nggak usah gitu ya kan. Nah, dulu sukses, sekarang juga tetap sukses ya. Nah, itu banyak hal. Mungkin saat kita sakit, tapi Tuhan menuntun kita, memberi kekuatan untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita percaya pada Tuhan, tetap kita kalau diberi resep sama dokter ya diminum obatnya, ya. Kemudian rajin olahraga, jaga pola makan, ya. Supaya kita itu dapat sehat dengan baik. Nah, saat kita sedang mengalami kesulitan, bahkan baik kesulitan finansial, ternyata Tuhan menuntun kita melalui kita kerja keras. Dan waktu kita kerja keras, ternyata kita mendapatkan sesuatu nggak terduga. Tuhan pimpin kita untuk menolong hidup kita. Nah, dulu Bapak Ibu waktu saya kecil, saat saya masih berada di Kalimantan, saya tidak menduga kalau saya ini akan tiba di Purwokerto. Nggak duga saya. Ya, waktu saya kecil. Ya sekarang aja sudah tiba-tiba di Purwokerto. Nah, saya tidak menduga, waktu saya di Purwokerto juga tidak menduga bahwa saya akan tertarik dengan seorang gadis yang bernama Feni Ariasih. Ya. Saat pandangan pertama di gereja ini, ya ini orang kok di gereja ini ibadah kok cantik sekali saya lihat ya. Wah, saya nggak berduga. Ya, ternyata sekarang jadi istri saya. Ya. Setelah jadi istri saya banyak menduga bahwa dia akan begini. Ternyata saya juga salah duga, Bapak Ibu ya. Banyak hal yang tidak terduga terjadi juga dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, pada pemilu yang lalu kita juga menduga-duga. Ini yang menang, itu yang kalah. Ternyata ada yang betul memang dugaannya, tapi banyak yang tidak terjadi juga dugaan. Ya, memang banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita ini. Jadi saya duga Pak Doni orangnya tuh romantis banget sama pasangannya. Saya duga, tapi nggak tahu deh, dia yang jawab deh, gitu ya. Ya. Boleh pinjam nama Pak Niko untuk ilustrasi Pak? Kalau boleh ya, jadi semoga saja saya tidak diprotes. Ya, saya menduga nanti Pak Niko dalam 1 tahun sampai 5 tahun ke depan mungkin dia akan menjadi seorang konglomerat nomor 10 di Purwokerto, paling top. Ya. Iya kan? Wah, nggak mau? Wah, pasti mau deh, ya kan? Nah, kalau dia jadi konglomerat kan kita kena dampaknya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya yang sudah kita duga bisa jadi salah duga. Jadi hal yang tidak terduga yang menjadi warna kehidupan kita ini, itu karena melalui banyak hal yang tak terduga itu mendorong kita untuk terus dan fokus percaya serta berharap kepada Tuhan. Saya sama istri saya tuh, saya diceritakan dan saya menyaksikan sendiri waktu mengurus izin itu karena mau membangun STT Soteria pengembangan terus ngurus izin. Wah, waktu ngurus izin ada orang yang kita pikir waduh ini kayak mempersulit, ternyata di luar dugaan kita. Yang kita pikir mempersulit justru memperlancar. Ya. Wah, ini luar biasa, tidak pernah kami duga. Ya. Yang pernah kami duga ngurusnya lancar, enak, orang sendiri misalnya gitu ya. Ternyata juga ya masih banyak hambatan. Tapi ini yang kami alami ya. Saat ulang tahun nggak disangka-sangka akan mendapat kado, ternyata dapat kado istimewa. Ya kan? Nggak disangka-sangka. Ya. Kemudian
Jadi Allah adalah Allah pribadi yang tak terduga. Membuat banyak hal yang tidak dapat manusia duga itu menjadi alat agar manusia mengalami apa artinya dituntun, dibimbing, disentuh, dan disertai oleh Tuhan. Jadi memang manusia itu memiliki dugaan yang terbatas. Manusia juga sering salah duga, bahkan tersangka, ya kan? Jadi Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah salah menduga dan merancang segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena Ia pribadi Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud yang memiliki latar belakang sebagai seorang gembala. Saya duga sebagai seorang gembala, Daud pasti ahli dong dalam pengembalaan hewan, terutama domba, pasti ahli dia. Ya. Nah, dalam ilmu hermeneutik, Bapak Ibu, kalau yang sekolah teologi maupun yang ingin tahu informasinya, ya. Jadi dalam ilmu hermeneutik atau ilmu menafsir Alkitab, Mazmur 23 ini itu termasuk dalam Mazmur percaya. Ada macam-macam ya, ada Mazmur keselamatan, ada Mazmur pujian dan sebagainya. Nah, ini tergolong Mazmur percaya. Artinya apa? Jadi fokus pada Tuhan yang bisa dipercaya. Bahkan dalam saat-saat kelam, saat-saat kesulitan dan bahaya. Ini yang disebut Mazmur percaya. Jadi fokus pada Tuhannya yang dapat dipercaya dalam situasi apapun. Nah, Mazmur ini juga merupakan nyanyian puisi. Ya. Jadi banyak menggunakan bahasa yang penuh emosional. Ya. Kemudian penuh perasaan, penuh pengalaman dan yang menyentuh hati. Ditujukan kepada pikiran tapi melalui hati. Bukan dari otak melalui kepada pikiran. Tapi ini dari pikiran melalui hati kepada pikiran. Jadi menyentuh secara perasaan dan emosional. Jadi Mazmur 23 ini merupakan koleksi nyanyian dan doa Daud. Dia seorang yang mengekspresikan perasaannya, imannya, emosinya melalui nyanyian ini. Jadi situasi saat Daud menulis Mazmur 23 ini adalah ketika Daud menghadapi lawan dan musuh. Jadi memang kalimatnya kita dengar nih Mazmur ini enak banget nih. Dia membimbing aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Padahal situasi Daud menulis Mazmur 23 ini, dia ada dalam situasi menghadapi lawan dan musuh yang membahayakan hidupnya. Daud berada di padang gurun Mahanaim. Karena apa? Dikejar oleh anaknya sendiri Absalom yang ingin menjadi raja. Jadi posisi Daud menulis Mazmur 23 ini adalah kondisi saat dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Jadi mungkin ini adalah pelarian Daud kedua. Yang pertama kan dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul memang menantunya tapi bukan keluarga dekat, ya kan? Tapi yang kedua ini dia dikejar oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Mungkin Bapak Ibu ya, kalau musuh itu orang lain, mungkin kita cuek aja, kita hadapi hajar saja gitu ya. Tapi masalahnya kalau musuh itu keluarga kita sendiri, anak sendiri. Mungkin lebih berat tantangannya. Nah, ini yang dihadapi oleh Daud ketika dia menulis Mazmur 23 ini. Kalau musuh itu orang lain mungkin akan terasa lebih ringan ketimbang keluarga jadi musuh kita sendiri. Tapi ini nggak boleh lihat kiri kanan saudara ya. Karena nanti dicurigai, wah kamu menghampiri saya ya gitu ya. Bukan. Tapi kalau cukup aja kita katakan dalam hati, kalau ada yang menyakiti, ada yang mencurigakan, kita cukup katakan dalam hati, meskipun kamu menyakiti, nyebelin, tapi aku maafkan gitu ya kan. Tapi aku ikhlaskan, dah biarkan saja ya, sorry aja ya. Ayo kita joget aja, senang aja gitu ya, nggak usah dipikirin gitu. Itu artinya Bapak Ibu ya. Tenang saja bahwa Tuhan ada di sini untuk menuntun kita kemana dan untuk apa Tuhan memimpin kita. Jadi Tuhan memimpin kita, kita dituntun Tuhan ke jalan yang benar. Jadi pengalaman Daud sebagai gembala itu memastikan domba itu makan kenyang. Ini pengalaman Daud. Menyediakan rumput hijau, menyediakan tempat domba untuk berbaring dengan nyaman, menuntun domba ke air yang tenang. Ini pengalaman Daud sebagai gembala. Nah, domba merupakan hewan ternak yang sangat tertarik dengan aliran air. Pokok kalau dia lihat aliran air, dia tuh suka sekali.
Dan tanpa mikir apakah air itu tenang atau air itu deras. Pokoknya dia senang lihat aliran air, dia pergi saja. Nah, makanya tugas seorang gembala ini tahu benar mengarahkan dombanya. Oh, ini nih dombaku ini cuma senang nih air, tapi dia nggak ngerti akibatnya, nggak ngerti latar belakangnya. Makanya gembala memastikan dombanya itu bisa minum di aliran air yang tenang. Kalau domba itu minum di air yang deras, dia mencelupkan kepalanya, sedangkan domba itu kan punya wool, ya punya bulu. Nah, ketika dia mencelupkan kepalanya di air yang deras, air masuk di kepalanya dan bulunya penuh dengan air, dia akan mudah terhanyut. Jadi bahaya memang di domba ini, ya. Jadi Bapak Ibu, gembala memastikan supaya dombanya itu aman minum, jiwanya disegarkan. Nah, Bapak Ibu, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran kita, ternyata Daud memberikan contoh kepada kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan pengalamannya Daud sebagai gembala yang nyawanya terancam karena dikejar oleh singa dan beruang. Tapi Daud menyelamatkan domba-dombanya. Nah, inilah yang Tuhan pakai kepada pengalaman Daud. Jadi Tuhan kadangkala menyadarkan kita, memulihkan hidup kita itu melalui pengalaman hidup kita. Jadi pengalaman itu adalah anugerah umum dan guru yang terbaik yang bisa membuat hidup kita itu jadi bijaksana, jadi semakin percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan ini. Nah, kenyataan dalam hidup ini yang dialami itu bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Ya, kita lihat tadi. Jadi kenyataan bahwa Daud menyanyikan Mazmur 23 ini kayak bagus banget. Kata-katanya bagus banget. Tapi bertolak belakang dengan apa yang dia alami. Dia dikejar oleh anaknya, menderita kelaparan. Nah, jadi Bapak Ibu, Daud merindukan rumput hijau. Dalam pelarian mungkin dia kelaparan, kehausan. Nah, karena itu dia mengharapkan, dia menyanyikan lagu ini. Menaruh percayanya kepada Tuhan yang akan memberikan kesegaran, yang akan memberikan dia kekenyangan di tengah pelarian, di tengah kesulitan hidup ini. Jadi melalui pengalaman Daud, ia diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang menuntun Daud dalam setiap kehidupannya. Jadi Tuhan yang menuntun dia untuk berjalan ke jalan yang benar. Tidak terjerumus oleh kejaran musuhnya. Tidak tertangkap dan hidupnya lebih aman. Karena Tuhan yang menjadi gembalanya yang baik. Jadi semua masalah yang dihadapi itu menjadi alat untuk melatih iman kita kepada Tuhan. Dan dengan iman itu kita meyakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita dalam situasi apapun yang kita alami. Bapak Ibu kan tahu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini Daud, dia melihat, oh ini yang saya lihat pada Tuhan Sang Gembala saja. Meskipun saya di tengah kejaran, di tengah bahaya, tapi Tuhan, ini saya melihat Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia pasti akan menolong hidup. Jadi Bapak Ibu, iman seperti inilah yang perlu kita tiru daripada Daud, yang kita menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa iman yang besar adalah iman yang terus dilatih terus menerus oleh gembala yang baik. Jadi hidup yang tenang itu bukan jaminan bahwa iman kita besar. Bukan. Tapi iman yang besar itu adalah iman yang terus dilatih melewati berbagai persoalan dalam hidup ini. Jadi kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Berarti kita disertai Tuhan melewati segala macam pengalaman yang tidak terduga. Nah, ini kita bersama dengan gembala yang baik tadi. Jadi kita dituntun oleh Tuhan melewati segala macam pengalaman. Baik itu suka maupun duka. Baik itu sakit maupun sehat. Apapun Tuhan menuntun dan berserta dengan kita. Bapak Ibu, gembala yang baik jelas. Kita tahu bahwa ini menunjukkan gambaran Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik yang setiap menuntun kita. Nah, melalui pengalaman saya, ya, jadi saya waktu mau ke Jawa ini, Bapak Ibu, saya dipesani oleh ibu saya. Dan ini jadi pengalaman buat saya. Dan itu menjadi dasar buat saya berperilaku dalam ini. Nah, waktu saya ke Jawa ini, ibu saya pesan kepada saya.
Santos anakku, ya kan. Kalau kamu ke Jawa, ke tempat yang baru, jaga baik-baik sikapmu. Ini pesan seorang ibu. Ya. Hati-hati dan ingat, jangan menyakiti perempuan. Apalagi perempuan yang kamu cintai. Wah, romantis banget Bapak Ibu ya. Kalau kamu menyakiti hati perempuan yang kamu cintai, berarti kamu menyakiti hati ibumu juga. Wah, jadi atas pesan ini Bapak Ibu, saya tuh nggak pernah banyak pacaran. Saya cuma satu aja pacar saya. Ya, nggak mau main-main saya. Karena ini hubungan yang serius. Jadi Bapak Ibu, jadi saya ingatkan kepada yang masih muda, pilih satu yang memang kamu sukai. Jangan pilih banyak-banyak ya, bahaya ya, merusak hidup ya. Jadi kalau yang sudah terjadi bukan berarti ya bertobatlah kalau yang sudah terjadi begitu ya. Jangan diulangi. Tapi fokuslah belajar untuk membuat hidup kita jadi lebih baik dan bermakna ya. Sampai saya menikah ya. Jangan sampai seperti siapa gitu ya. Nah, nanti saudara cari sendiri ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kita dituntun Tuhan itu dalam bahaya. Tadi Tuhan menuntun kita ke tempat yang benar. Yang kedua, Tuhan menuntun kita dalam bahaya. Jadi dalam bahaya pun Tuhan menuntun kita. Ini luar biasa ya. Ini gembala yang baik. Ini Tuhan yang kita percayai. Ini Tuhan yang kita imani. Dia bukan hanya menuntun kita ke tempat yang tenang, ke tempat yang segar. Tapi dia menuntun kita di tempat bahaya. Nah, Daud jadi tidak takut bahaya karena Tuhan besertanya. Daud punya prajurit, waktu dia melarikan diri ada prajurit bersamanya. Tapi dia nggak merasa tenang. Apa yang membuat Daud tenang? Karena Daud merasa nyaman dan aman karena Tuhan besertanya. Jadi Daud melihat dan mengalami sosok Tuhan, pribadi Tuhan yang tidak diam terhadap setiap persoalan yang dia hadapi. Terhadap begitu kerasnya kehidupan. Dan dia tahu bahwa gada dan tongkat Tuhan itu menghibur dia. Jadi gada dan tongkat itu kalau di tempat tertentu itu sangat berguna. Itu menjadi senjata. Itu menolong. Nah, ketika domba itu kalau dia jatuh ke lubang, itu pakai tongkat yang ada ujungnya. Ujungnya agak tajam, itu mengaitkan domba supaya domba jadi naik. Supaya domba selamat. Kalau waktu dombanya hanyut di aliran yang deras, itu gembala akan menyangkutkan ujung tongkatnya itu ya untuk menarik domba itu dengan selamat. Nah, itu yang menghibur kita. Jadi ketika kita dalam bahaya, Tuhan siap menarik kita untuk kita lepas dari bahaya. Tuhan menjaga kita, Tuhan menghibur kita. Dalam segala situasi dan bahaya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Disertai Tuhan bukan berarti hanya dibawa dan dituntun ke rumput yang hijau atau air yang tenang. Tapi juga dituntun dalam lembah kekelaman yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu, kata istri saya sih, ini kata istri saya nih. Saya nggak pakai ilustrasi istri orang lain ya. Jadi kata istri saya sih, dia itu merasa nyaman dan aman. Serta bisa tidur nyenyak kalau saya ada di sampingnya. Ya. Jadi waktu saya keluar kota, dia nggak bisa tidur. Nah, waktu saya pulang dari luar kota, dia bisa tidur nyenyak pulas. Ya. Jadi pokoknya waduh, dia merasa, wah sudah merasa tenang dan nyaman begitu. Itu kata istri saya sih, gitu ya. Jadi pengalaman saya juga waktu saya memasuki hutan, waktu saya di Kalimantan berburu mencari hewan, malam-malam bersama dengan ayah saya. Nah, waktu berburu mencari hewan ini, saya biasanya ditinggalkan di satu tempat, di tengah hutan ini, ditinggalkan satu tempat. Karena orang tua kan pasti akan mencari hewan buruan. Nah, saya ditinggal. Nah, tapi ini pengalaman saya saat menunggu. Sudah menunggu lama, tiba-tiba saya mendengar derap langkah ayah saya. Ada di dekat saya. Yang tadinya saya takut, saya bertanya-tanya. Ketika saya mendengar ayah saya ada di dekat saya tuh merasa aman, merasa tenang. Jadi mungkin ini Bapak Ibu pengalaman kita. Di tengah situasi hidup yang sulit ini. Kita takut menghadapi persoalan. Tapi ada Tuhan di samping dengan kita. Sadar bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Itu memberikan keberanian dan kekuatan bagi kita. Nah Bapak Ibu,
Yang ketiga, kita dituntun Tuhan untuk kita mengubah lawan jadi kawan. Ya, jadi kita dituntun oleh Tuhan untuk mengubah lawan jadi kawan. Jangan kawan jadi lawan, jangan dibalik Bapak Ibu, harus lawan jadi kawan. Ya, jadi Tuhan menuntun kita untuk mengubah lawan menjadi kawan. Nah, Tuhan menjaga Daud, Tuhan juga menjamu Daud di meja milik Tuhan. Nah, kita lihat di sini di ayat 5 dan 6. Ternyata Tuhan menjamu Daud di meja hidangan. Nah, ternyata bukan hanya Daud di meja hidangan itu, ternyata ada musuh Daud juga. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Tuhan mengharapkan kita bersekutu. Ya, kita mengubah lawan menjadi lawan. Karena orang yang kita anggap musuh ternyata juga dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Tuhan cinta kepada dia. Nah, Bapak Ibu, percaya Tuhan menuntun kita berarti Ia menuntun kita ke padang rumput hijau, tapi Ia juga menuntun kita ke lembah kelam yang berbahaya. Ia juga menuntun kita kepada perdamaian dengan musuh-musuh kita. Mungkin dalam situasi-situasi dalam penulis ini itu mengingatkan kita semua bahwa di dalam semua situasi Tuhan beserta dengan kita. Taat pada tuntunan Tuhan itu ternyata membuat Daud menjadi punya kebijakan, punya kebajikan, punya kemurahan, dan semakin mengasihi Tuhan. Daud sangat suka dan betah dekat dengan Tuhan. Karena ia mengalami Tuhan yang limpah dengan kemurahan, kebijaksanaan dalam menghadapi segala situasi. Nah, menurut versi drakor Bapak Ibu, menurut versi drakor, ya, ini menurut versi drakor, ya, tapi saya nggak nonton Bapak Ibu, tapi menurut versi drakor, katanya sih lawan itu menjadi kawan terbaik yang membantu mengetahui sifat jelek kita. Ini versi drakor. Jadi lawan itu adalah kawan terbaik yang membantu untuk kita mengetahui sifat jelek kita. Jadi berguna memang nih lawan, ya. Nah, lalu lawan itu bersikap apa adanya, menentang sikap dan perbuatan kita yang tidak baik. Jadi lawan itu apa adanya. Kalau teman biasanya kita jelek, dia juga kadang sembunyi kejelekan kita. Tapi ini lawan bagus, ya. Dia menentang sikap kita yang tidak baik. Menuntut kita untuk bersikap dan berbuat jadi lebih baik dan lebih benar. Lawan itu menentang kita keluar dari zona nyaman. Ya. Berkatnya adalah kita mendapatkan hidup yang berkemenangan, menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih berusaha keras. Ya. Sehingga kita juga menang mengatasi diri kita sendiri. Karena lawan itu bukan semua dari orang lain, tapi lawan yang terbesar hidup kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kita menang dari hidup kita sendiri. Apa musuh kita saat ini Bapak Ibu? Mungkin banyak hal yang menjadi musuh kita. Apakah orang yang menyakiti? Apakah saingan bisnis? Apakah sulitnya pekerjaan? Sakit penyakit? Rasa kecewa terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, bahkan terhadap menantu, atau terhadap mertua. Mungkin masa lalu kita yang kelam, mungkin ini musuh kita. Tapi Bapak Ibu, masa lalu itu sudah berlalu. Sekarang Tuhan sertai kita untuk melewati kehidupan kita, untuk menikmati hidup atau memiliki hidup yang lebih baik. Mungkin kalau di gereja ini, apa yang menjadi musuh kita, apa yang jadi lawan kita? Mungkin Bapak Ibu, mungkin suasana dan keadaan parkir. Mungkin ya. Karena, nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kalau ini menjadi lawan Bapak Ibu, suasana dan keadaan parkir, ya, jadi mari Bapak Ibu yang mobilnya terhalangi, agak sabar Bapak Ibu ya. Jangan buru-buru. Bagi yang menghalangi juga sadar cepat-cepat, karena ada yang sudah nunggu mau keluar, ya kan. Ya. Kemudian kita harus saling sabar, saling ingat, saling membantu. Semua itu menciptakan, mendatangkan perasaan suasana yang baik. Jadi Bapak Ibu dituntun Tuhan untuk kita mengalami kemenangan, bukan berarti kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi kita mengalahkan musuh sampai musuh itu berdamai dengan kita. Kemenangan berarti kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni dan mengasihi. Nah, Bapak Ibu, perempuan itu kan lawan jenis dari laki-laki. Betul enggak?
Kan perempuan itu memang lawan jenis dari laki-laki, tapi laki-laki ditolong oleh perempuan yang lawan jenisnya ini. Jadi inilah kita harus memandang lawan itu seperti kawan yang menolong kita untuk kita menjadi lebih baik. Ada orang bijak mengatakan sebenarnya tidak ada lawan. Yang ada adalah anggapan kita terhadap orang lain yang menjadi lawan. Jadi lawan akan jadi lawan kalau kita anggap dia sebagai lawan. Musuh akan jadi musuh kalau kita anggap dia jadi musuh. Tapi kalau kita anggap sebagai kawan, maka tidak ada lawan dan musuh. Berdamai itu terjadi saat kita menganggap lawan jadi kawan. Betul nggak? Kalau kita nggak kalau kita nggak anggap lawan itu jadi kawan, nggak mungkin ada perdamaian. Karena itu kita perlu menganggap lawan kita menjadi kawan kita sehingga terjadi perdamaian. Kemudian kalau capek karena terlalu sering bertengkar, sering berdebat, egonya yang diperbaiki, bukan orangnya yang ditinggalkan. Kalau sering merasa tidak cocok, penerimaannya yang diperbaiki, bukan malah berpisah karena alasan sudah tidak cocok. Jadi penerimaan yang perlu diperbaiki. Kalau sering merasakan pasangan kita tidak sempurna, hatinya yang diberesin, hatinya yang dibenerin. Jangan pasangannya yang dibenerin, tapi hatinya yang dibenerin. Karena tidak ada manusia yang sempurna, apalagi pasanganmu, tidak ada yang sempurna. Kalau cari yang sempurna, tidak ada di dunia ini. Ke surga sanalah cari yang sempurna. Selama kita di dunia ini, kita perbaiki hidup kita, sehingga kita bisa menerima pasangan kita seapa adanya. Jadi hidup itu bukan mencari yang terbaik, tapi jadilah pribadi yang terbaik. Memang banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita bisa terjadi. Mungkin kita tidak berdaya dalam situasi ini. Mungkin yang kita alami dalam hidup ini sedang berada dalam jalan yang hancur, jalan yang salah, jalan hidup yang berbahaya. Mungkin kita sedang berada di padang rumput tandus dan terjal. Berbagai aliran sungai yang deras membuat kita ini hancur. Tapi ada pribadi Tuhan, gembala yang baik, yang mengasihi dan peduli terhadap keadaan kita. Semua kita adalah sasaran kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyentuh dan menuntun kita dengan kasih-Nya. Tuhan tetap mengasihi orang gagal. Tuhan tetap mencintai orang yang ditinggalkan. Tuhan tetap mengasihi kita dalam keadaan paling sulit sekalipun. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan selalu sediakan anugerah-Nya bagi kita untuk kita mampu melewati masa situasi yang sulit ini. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan juga menuntun kita dalam bahaya. Tuhan menuntun hidup kita agar kita mengalami kemenangan, membuat lawan menjadi kawan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya Tuhan, pagi hari ini kami semua mempersiapkan hati kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Lambang kami menerima, dipimpin dan disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan dalam melewati berbagai macam situasi kehidupan ini. Tapi kami tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar, karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Kuatkan dan teguhkan kami melalui perjamuan kudus ini. Mungkin kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang sakit, Tuhan berikan kesehatan. Sehingga iman kami semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan roti dan tubuh Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, darah perjanjian yang menyelamatkan, yang menguatkan kita bahwa Allah hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekarang tadahkan hatimu pada Tuhan untuk kita pulang ke rumah kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menuntun dan menyertai hidup kami. Agar kami selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk selalu percaya kepada tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah dalam hidup kami. Agar kami menjadi reflektor kasih Tuhan yang membuat kami berdamai dengan musuh dalam situasi yang sulit yang kami alami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan dan tadahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyinari, Tuhan dan memberkati hidup kita semua. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kita Tuhan berkati. Pelayanan kita Tuhan berkati. Apapun yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan, gembala sidang kami pun Tuhan berkati. Pasangan kami Tuhan berkati. Orang tua kami Tuhan berkati. Anak-anak kami Tuhan berkati. Persembahan yang sudah dan akan kami berikan Tuhan juga berkati. Untuk memberkati gereja ini. Memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkat saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Santos untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu untuk kita semua. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari apapun, mari yang percaya bersama-sama katakan, angkat tanganmu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari saya percaya suara Bapak Saudara bisa lebih keras dari ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat siapa yang dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya musuh, kuasanya dahsyat, kuasanya
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami percaya Kau Raja kami.